Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisya Intan Berliana. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah arsitektur komputer. Adapun materinya terdiri dari struktur dan fungsi CPU, lalu dukungan sistem operasi, dan operasi unit control. Nah, untuk yang sekarang saya akan menjelaskan atau menjabarkan materi tentang struktur dan fungsi CPU. Adapun tujuan dari struktur dan fungsi CPU ini, tujuannya kita mempelajari mata kuliah ini atau materi ini, yaitu kita akan mengerti tentang struktur dan fungsi CPU, yaitu dapat melakukan fetch instruksi, interpreter instruksi, fetch data, eksekusi, dan menyimpan kembali, serta struktur dari register, macam-macam register fungsinya, mengerti aliran data pada siklus pengambilan, siklus tak langsung, siklus interrupt, mengerti people learning, dan mengerti teknik-teknik menangani percabangan pada people learning. Nah, materi ini membahas aspek-aspek struktur dan fungsi CPU untuk dasar pembahasan bab berikutnya, yaitu RISC. Nah, langsung saja kita akan membahas materinya, yaitu organisasi prosesor. Nah, di sini kita akan memperhatikan mekanisme dan persyaratan yang terdapat pada CPU. Lalu aktivitas apa saja yang dilakukan oleh CPU. Nah, aktivitas CPU. Fetch instruction atau mengambil instruksi. CPU harus membaca instruksi dari memori, interpret data atau mengambil data, yaitu eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I atau O. Fetch data atau mengambil data, yaitu eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I atau O. Lalu proses data atau mengolah data. Eksekusi atau suatu instruksi mungkin memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Untuk berita data atau menulis data, yaitu hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori. Lalu CPU pada tugas. Agar dapat melakukan tugas, CPU menyimpan data untuk sementara waktu, lalu CPU harus mengingat lokasi instruksi terakhir sehingga CPU akan dapat mengambil instruksi berikutnya. CPU perlu menyimpan instruksi dan data untuk sementara waktu pada instruksi sedang dieksekusi. Nah, CPU memerlukan memori internal berukuran kecil yang dikenal dengan register. Nah, ini blok diagram CPU. Nah, CPU ini mungkin bagian-bagiannya itu. Lalu, memerlukan komputasi atau pengolahan data berdasar instruksi yang diberikan padanya. Komponen-komponen utama CPU itu terdiri dari arithmetic and logic unit atau disingkat dengan ALU, lalu register, lalu control unit atau CU. Control unit ini fungsinya mengontrol perpindahan data atau instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ALU. Selain itu, menunjukkan memori internal minimum yang terdiri dari beberapa lokasi penyimpanan yang disebut register. Nah, ini lintasan perpindahan data dan kontrol logika digambarkan, termasuk elemen yang diberi label bus atau label bus CPU internal. Nah, elemen ini dibutuhkan untuk memindahkan data antara bermacam-macam register dengan ALU, karena pada kenyataannya ALU hanya beroperasi pada data yang berada di dalam memori CPU internal. Nah, menunjukkan elemen-elemen dasar CPU. Elemen-elemen dasar ALU. Lalu selanjutnya organisasi register. Sistem komputer menggunakan hierarki memori. Pada tingkatan yang atas, memorinya yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mahal per bit. Nah, di dalam CPU terdapat sekumpulan register yang tingkatan memorinya berada di atas hierarki memori utama dan cache. Nah, apa fungsi register pada CPU? Fungsinya yaitu user visible register.
Register ini memungkinkan pemrograman bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi main memori dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Lalu kontrol dan status register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Lalu tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kedua jenis register di atas. User Visible Register adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Kategorinya terdiri dari general purpose, data, alamat, kode-kode, kondisi. General purpose register dapat digunakan untuk berbagai fungsi oleh pemrogram. General purpose register dapat berisi operan, barang opcode. Nah, pada kasus-kasus tertentu, general purpose register dapat digunakan untuk fungsi-fungsi pengalamatan, misalnya register indirect atau displacement. Pada kasus lainnya, terdapat partial atau batasan yang jelas antara register data dengan register alamat. Register data dan alamat. Register data hanya dapat dipakai untuk menampung data dan tidak dapat digunakan untuk kalkulasi dan alamat operan. Register alamat menyerupai general purpose register atau register-register tersebut dapat digunakan untuk mode pengalamatan tertentu. Nah, bagaimana contohnya? Yaitu segmen pointer. Nah, register segmen menyimpan alamat berbasis segmen yang ini. Mungkin terdapat beberapa register, misalnya satu register untuk sistem operasi dan satu register untuk proses saat itu. Lalu register index. Nah, register index ini untuk alamat-alamat yang terindeks dan mungkin auto index. Lalu stack pointer. Nah, apabila terdapat pengalaman stack yang user visible, maka biasanya stack berada di dalam memori dan terdapat register dedicated yang menunjuk ke bagian atas stack. Memungkinkan pengalamatan implisit yaitu post, pop, instruksi stack, dan lainnya tidak perlu operan stack eksplisit. Nah, masalahnya, apakah perlu menggunakan general purpose register seluruhnya atau hanya untuk keperluan-keperluan khusus saja? Nah, jumlah register yang harus tersedia, baik general purpose maupun register data dan register alamat. Nah, sini kita akan membahas, yaitu specifier operan hanya perlu mengidentifikasi salah satu kumpulan register khusus saja dan tidak perlu mengidentifikasi seluruhnya, karena itu akan dapat menghemat bit. Lalu, kekhususan ini membatasi fleksibilitas pemrogram. Tidak terdapat solusi akhir bagi masalah rancangan ini, namun seperti telah dinyatakan di atas, kecenderungan mengarah ke penggunaan register yang khusus. Nah, jumlah register sangat menentukan kinerja suatu prosesor. Jumlah register juga berpengaruh pada rancangan set instruksi, karena register yang lebih banyak akan memerlukan base operan specifier yang lebih banyak pula. Register yang berukuran antara 8 hingga 32 dapat dikatakan optimum. Nah, register yang jumlahnya lebih sedikit akan menghasilkan referensi memori yang lebih banyak. Register yang lebih banyak tidak akan mengurangi jumlah referensi memori secara berarti. Inilah dari jumlah register yang harus tersedia tadi. Selanjutnya yaitu control and status register. Bermacam-macam register CPU yang digunakan untuk mengontrol operasi CPU. Nah, ini terdiri dari non-visible vs visible. Nah, tidak visible bagi pengguna, visible terhadap instruksi mesin yang dieksekusi pada mode kontrol atau sistem operasi. Register yang penting bagi eksekusi instruksi. Program counter atau PC atau pencacah program berisi alamat instruksi yang akan diambil. Lalu ada instruction register atau IR berisi instruksi yang terakhir diambil. Lalu ada memory address register atau singkat dengan nama R berisi alamat sebuah lokasi di dalam
Lalu ada memory buffer register (MBR) berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Lalu program status word atau PSW singkat adalah semua rancangan CPU yang mencakup sebuah register atau sekumpulan register berisi informasi status, berisi kode kondisi, dan informasi status lainnya. Common field atau flag atau apa saja itu terdiri dari beberapa yaitu string, assign, zero, carry, equal, overflow, interrupt, enable atau disable, dan supervisor. Sign yaitu berisi bit tanda hasil operasi aritmetika terakhir, negatif atau positif. Zero, diset bila hasil sama dengan 0. Carry, diset apabila operasi yang dihasilkan di dalam carry atau penambahan ke dalam bit yang lebih tinggi atau borrow atau pengurangan dari bit yang lebih tinggi. Carry ini digunakan untuk operasi aritmetika multi-word. Lalu equal, disetel apabila hasil perbandingan logikanya sama. Overflow digunakan untuk mengindikasikan overflow perhitungan operasi aritmetika. Interrupt, enable atau disable digunakan untuk mengizinkan atau mencegah interrupt. Supervisor mengindikasikan apakah CPU sedang mengeksekusi dalam mode supervisor atau mode user. Instruksi tertentu hanya dapat dieksekusi dalam mode supervisor saja, dan daerah-daerah tertentu di dalam memori hanya dapat diakses dalam metode supervisor saja. Terdapat beberapa register lainnya yang berkaitan dengan status dan kontrol yang dapat ditemukan di dalam rancangan CPU tertentu. Selain PSW, mungkin terdapat suatu pointer ke blok memori yang berisi informasi status tambahan. Pada mesin yang memakai interrupt bervektor, dapat disediakan register vektor interrupt. Perancang harus menentukan jumlah informasi kontrol yang harus berada di dalam register dan jumlah yang berada di dalam memori. Keuntungan dan kerugiannya didasari oleh pertimbangan biaya dengan kecepatan. Selanjutnya yaitu lanjutannya. Itu ada siklus instruksi. Bagian apa saja? Ada beberapa subsiklus. Apa saja? Yaitu ada fetch, execute, interrupt. Nah, fetch ini adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Nah, execute ini menginterpretasikan opkode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Lalu interrupt, apabila interrupt diaktifkan dan interrupt telah terjadi, simpanan satu proses saat itu layani interupsi. Siklus tidak langsung apa itu? Yaitu sebuah eksekusi instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Ini siklusnya. Fetch, execute, interrupt, indirect. Apakah ada cara pandang lain? Ada. Sekali instruksi telah diambil, maka operan spesifiknya harus diidentifikasikan. Kemudian seluruh operan input yang berada di dalam memori akan diambil. Dan proses ini mungkin memerlukan pengamatan tak langsung. Operan berbasis register tidak perlu diambil. Apabila opcode telah dieksekusi, proses yang sama akan diperlukan untuk menyimpan hasilnya di dalam memori. Ini diagram dari status siklus instruksi. Dari mulai mengambil instruksi, lalu coding operasi, hitung alamat, ambil operannya, lalu operasi data, hitung alamat, ini untuk simpan operan tak langsung, periksa interrupt, lalu hitung alamat. Aliran data siklus pengambilan. Urutan kejadiannya selama siklus instruksi tergantung pada CPU. Nah, asumsinya sebuah CPU menggunakan register memori alamat, MAR, lalu
register memori buffer, lalu pencacah program, dan register instruksi. Nah, prosesnya pada saat siklus pengambilan atau fetch cycle instruksi dibaca dari memori. Nah, PC berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Alamat ini akan dipindahkan ke MAR dan ditaruh di bus alamat. Lalu, unit control meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR, lalu dipindahkan ke IR. Nah, PC naik nilainya 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Siklus selesai, unit control memeriksa isi IR untuk menentukan apakah IR berisi operan spesifik yang menggunakan pengamatan tak langsung. Aliran data siklus tak langsung. Nah, kita lanjut penjelasan yang tadi. Untuk yang ini, N bit paling kanan pada MBR yang berisi referensi alamat dipindahkan ke MAR. Nih. Lalu, unit control meminta pembacaan memori agar mendapatkan alamat operan yang diinginkan ke dalam MBR. Siklus pengambilan dan siklus tak langsung cukup sederhana dan dapat diramalkan. Siklus instruksi mengambil banyak bentuk karena bentuk bergantung pada bermacam-macam instruksi mesin yang terdapat di dalam IR. Siklus meliputi pemindahan data di antara register-register, pembacaan atau penulisan dari memori atau IO, atau penggunaan ALU. Ini aliran data siklus interupsi. Isi PC saat itu harus disimpan sehingga CPU dapat melanjutkan aktivitas normal setelah terjadinya interrupt. Nah, caranya isi PC dipindahkan ke MBR. Ini dipindahkan ke MBR, lalu dituliskan ke dalam memori. Lokasi memori khusus yang dicadangkan untuk keperluan ini dimuatkan ke MAR dari unit control. Dari unit control ke MAR. Lokasi ini berupa stack pointer. PC dimuatkan dengan alamat runtин interrupt. Akibatnya, siklus instruksi berikutnya akan mulai mengambil instruksi yang sesuai. Lalu, strategi pipelining. Pipelining apakah itu? Yaitu input baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum input yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lainnya. Pendekatannya, pipelining instruksi mirip dengan penggunaan rangkaian perakitan pada pabrik. Rangkaian perakitan memanfaatkan kelebihan yang didapat dari fakta bahwa suatu produk diperoleh dengan melalui berbagai tahapan produksi. Dengan menaruh proses produksi di luar rangkaian perakitan, maka produk berada di berbagai tahapan dapat bekerja secara bersamaan. Ini prosesnya. Yang ini merupakan pandangan sederhananya, yaitu instruction-nya dari fetch, lalu ke execute. Ini untuk pandangan rincinya. Pipeline yaitu atau pengolahan instruksi. Itu terdapat dua, yaitu pengambilan instruksi dan pengeksekusian instruksi. Terdapat waktu yang dibutuhkan selama proses eksekusi sebuah instruksi pada saat memori sedang tidak diakses. Waktu ini dapat digunakan untuk mengambil instruksi berikutnya secara paralel atau bersamaan dengan eksekusi instruksi saat itu. Tahapan pipeline. Tahapannya independen. Mengapa? Karena tiap tahapannya bekerja sendiri, kedua bekerja dalam waktu yang bersamaan. Ada beberapa, yaitu ada 2 tahap. Tahapan pertama mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikut. Efek pipeline.
mempercepat eksekusi instruksi. Apabila tahapan pengambilan dan eksekusi instruksi memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi akan berkurang menjadi separuhnya. Penggandaan kecepatan eksekusi tidak akan terjadi apabila beberapa hal ini terjadi. Nah, apa saja alasannya dan bagaimana mengatasinya? Alasannya, umumnya waktu eksekusi akan lebih lama dibandingkan dengan pengambilan instruksi. Kenapa? Karena eksekusi akan meliputi pembacaan dan penyimpanan operan serta kinerja sejumlah operasi, sehingga tahapan pengambilan mungkin perlu menunggu beberapa saat sebelum mengosongkan buffernya. Instruksi pencabangan bersyarat akan memuat alamat instruksi berikutnya yang akan diambil tidak diketahui. Tahapan pengambilan harus menunggu sampai menerima alamat instruksi berikutnya dari tahapan eksekusi. Dengan demikian, tahapan eksekusi harus menunggu pada saat fetch. Solusinya, kerugian waktu yang diakibatkan tahapan kedua dapat dikurangi dengan cara menebak atau sama dengan prediksi. Aturan prediksinya yaitu aturannya sederhana. Instruksi pencabangan bersyarat dikirimkan dari tahapan pengambilan ke tahapan eksekusi. Tahapan pengambilan mengambil instruksi berikutnya di dalam memori setelah terjadinya instruksi pencabangan itu. Apabila pencabangan tidak dilakukan, maka tidak akan terdapat waktu yang hilang. Apabila pencabangan dilakukan, instruksi yang diambil harus dibuang dan instruksi yang baru harus diambil. Faktor-faktor di atas mengurangi efektivitas pipeline dua tahap, namun terjadi juga beberapa percepatan. Untuk memperoleh percepatan lebih lanjut, pipeline harus memiliki lebih banyak tahapan. Dekomposisi pengolahan instruksi terdiri dari fetch instruction atau FI, yaitu membaca instruksi berikutnya ke dalam buffer. Lalu ada decode instruction atau DI, menentukan opcode D dan operand specifier. Lalu ada calculate operand, yaitu CO, yaitu menghitung alamat efektif seluruh operan sumber. Hal ini mungkin melibatkan displacement, register indirect, atau bentuk kalkulasi alamat lainnya. Lalu ada fetch operand, yaitu mengambil semua operan dari memori. Operan-operan yang berada di register tidak perlu diambil. Lalu ada execute instruction, melakukan operasi yang diindikasikan dan menyimpan hasilnya. Lalu write operand, yaitu menyimpan hasilnya di dalam memori. Efek dekomposisi di atas, apakah efeknya? Yaitu bermacam tahapan dapat memiliki durasi yang hampir sama. Contohnya, pipeline 6 tahap dapat mengurangi waktu eksekusi 9 buah instruksi dari 54 satuan waktu menjadi 14 satuan waktu. Bagaimana gambar prosesnya? Nah, ini gambar prosesnya. Itu diagram waktu operasi dari instruction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk waktunya ini 1 sampai 14. Faktor penghambat peningkatan kinerja. Faktornya, keenam tahapan memiliki durasi yang tidak sama. Terjadi waktu tunggu pada beberapa tahapan pipeline. Instruksi pencabangan bersyarat yang dapat menggagalkan beberapa pengambilan instruksi. Nah, contoh branch. Kali ini. Instruksi 3 adalah pencabangan bersyarat instruksi 5. Nah, jadi instruksi 3 ini pencabangannya itu syarat dari pencabangan yang instruksi 15 ini. Sampai saat instruksi dieksekusi, tidak terdapat cara untuk mengetahui instruksi mana yang akan terjadi kemudian. Nah, lalu instruksi 4 sampai 14 tidak dilakukan eksekusi sehingga data harus dibersihkan dari jalurnya. Eksekusi dilanjutkan saat pencabangan ke instruksi 15 sudah sampai. Rancangan pipeline IBM S360. Ada dua faktor hambatannya. Apa? Yaitu yang pertama, setiap tahapan pipeline terdapat sejumlah overhead yang terjadi pada pemindahan data dari buffer ke buffer dan pada saat melakukan persiapan dan pengiriman fungsi-fungsi. Overhead akan memperpanjang waktu eksekusi instruksi tunggal.
Pertambahan waktu ini akan makin terasa apabila instruksi saling tergantung secara logika. Jumlah kontrol logika yang diperlukan untuk menangani ketergantungan memori dan register akan meningkat seiring banyaknya tahapan. Hal ini menyebabkan kerumitan dan waktu fungsi pengontrolan. Penanganan untuk pencabangan. Untuk apa? Menjamin terjadinya aliran instruksi yang stabil. Lalu kestabilan akan terganggu saat instruksi mengalami pencabangan karena belum bisa ditentukan tujuan pencabangan tersebut. Beberapa metode pendekatan masalah digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Apakah benar? Untuk teknik pendekatan terdiri dari multiple stream, prefetch branch target, lalu ada loop buffer, branch prediction, lalu delayed branch. Nah, untuk yang pertama yaitu multiple stream, kedua instruksi percabangan diambil dengan kedua buah stream. Kelemahannya, adanya persaingan dalam mengakses register dan memori untuk dimasukkan dalam pipeline. Bila dalam percabangan terdapat percabangan lagi, tidak mampu ditangani oleh dua stream. Walaupun terdapat kelemahan, tapi terbukti meningkatkan kinerja pipelining. Teknik ini diterapkan pada IBM 370, 168, dan IBM 3033. Yang kedua yaitu prefetch branch target. Apabila pencabangan bersyarat telah diketahui, prosesnya yaitu dilakukan pengambilan awal terhadap instruksi setelah pencabangan dan target pencabangan. Masalahnya, diperlukan buffer dan register untuk prefetch. Yang ketiga ada loop buffer. Nah, apabila terdapat pencabangan, maka perangkat keras memeriksa apakah target pencabangan telah ada dalam buffer. Bila telah ada, maka instruksi berikutnya diambil dari buffer. Perbedaan dengan prefetch adalah pada loop buffer akan membuffer instruksi ke depan dalam jumlah yang banyak, sehingga bila target tidak berjauhan lokasinya maka secara otomatis telah terbuffer. Terkesan teknik ini seperti set memori, namun terdapat perbedaan karena loop buffer masih mempertahankan urutan instruksi yang diambilnya. Yang keempat ada branch prediction, penganalisaan secara instruksi. Nah, instruksi komputer seringkali terjadi berulang, sehingga teknik prediksi ini juga diterapkan dalam pengambilan instruksi pada size memori. Diperlukan algoritma khusus untuk melakukan prediksi tersebut. Patokan memprediksi target. Adapun patokan memprediksi target pencabangan yaitu penganalisaan eksekusi-eksekusi yang telah terjadi dan aspek lokalitas. Aspek lokalitas memori adalah kecenderungan penyimpanan instruksi yang berhubungan dalam tempat yang berdekatan. Yang kelima ada delayed branch. Nah, eksekusi pada tahapan pipeline yang melibatkan pencabangan akan dilakukan penundaan proses beberapa saat sampai didapatkan hasil pencabangan tersebut. Namun tahapan pipelining lainnya dapat berjalan seiring penundaan tersebut. Teknik penundaan ini menggunakan instruksi NOP. Ada ini diagram dari earlier prediksi tadi. Selanjutnya ada penanganan interupsi. Interupsi adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung sistem operasi. Pengolahan interupsi memungkinkan suatu program aplikasi dapat ditahan agar kondisi-kondisi interupsi dapat dilayani, kemudian program dilanjutkan. Interupsi adalah suatu masalah dalam pipeline karena mengganggu aliran instruksi yang telah tersusun. Hal yang sering dilakukan dalam perencanaan adalah interupsi ditangguhkan beberapa saat sampai program utama mendapatkan titik pemberhentian. Hal ini efektif dilakukan sehingga tidak terlalu mengganggu pipelining instruksi. Ini diagramnya. Diagram alir penanganan. Interupsi ada dua macam, yaitu interupsi yang dilakukan oleh perangkat keras dan interupsi dari program atau exception. Kesimpulan dari materi struktur dan fungsi CPU ini adalah syarat agar bisa disebut CPU adalah bisa mengambil instruksi, menerjemahkan, mengambil data, mengolah, dan menyimpan kembali. CPU dibantu memori internal yang disebut register. Terdapat dua grup register yaitu
register yang dapat diakses oleh programmer, dan register yang tidak bisa diakses oleh programmer, yaitu control status word. Siklus instruksinya terdiri dari fetch, execute, dan interrupt. Dengan cara pipelining, kinerja CPU dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu materi dukungan sistem operasi. Adapun nanti di materinya kita akan memahami sistem operasi, penjadwalan proses, jenis-jenisnya, konsep paging segmentation, konsep virtual memory, dan implementasi pengaturan memori pada port PC. Nah, adapun pengertian dari sistem operasinya yaitu program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrogram, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Fungsi dari sistem operasi. Fungsi kenyamanan yaitu suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Fungsi efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Aplikasi komputer. Sesuatu yang dibutuhkan end user dan bukan arsitektur komputer. Diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman, yaitu kumpulan instruksi mesin yang bertanggung jawab terhadap pengontrolan perangkat keras komputer. Aplikasi komputer itu punya utilitas, dan mengimplementasikan fungsi-fungsi yang digunakan dalam proses pembuatan program, manajemen file, dan pengontrolan perangkat I/O. Layanan sistem operasi. Pembuatan program, sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrogram dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas security. Eksekusi program. Pada eksekusi program ini, sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul atau inisialisasi hardware. Intinya, menginterpretasikan instruksi pemrogram untuk dapat dimengerti oleh mesin. Akses ke perangkat I/O. Sistem operasi menjembatani pemrogram dalam pengaksesan perangkat I/O sehingga menjadi sederhana. Akses terkontrol ke file. Ke dalam hal ini, sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengakseskan ke sumber daya yang digunakan bersama, seperti file-file. Akses sistem. Sistem operasinya mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Ini siklusnya. Jenis-jenis sistem operasi berdasarkan sifat karakteristiknya. Adapun yang pertama yaitu sistem interaktif. Nah, pengguna atau pemrogram berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Nah, mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan, switch, beberapa bentuk input, dan printer. Program-program yang berbentuk kode mesin dimuatkan melalui perangkat input, misalnya pembaca kartu. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Yang kedua ada sistem batch. Sistem ini kebalikan dari sistem interaktif. Program penggunanya ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan, terutama untuk batch murni. Untuk sistem batch yang sederhana, biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor, karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat I/O yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi menunggu tersebut digunakan untuk mengerjakan program lainnya.
Selanjutnya ada jenis sistem batch berdasarkan jumlah eksekusi program. Untuk yang pertama itu single programming. Mesin batch hanya menjalankan satu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu atau idle. Lalu yang kedua ada multi-programming. Nah, dimaksudkan untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada satu saat. Lalu ada proses single programming dan multi-programming. Nah, ini prosesnya run. Ini waktu. Nah, ini prosesnya. Ada program A, program B, program C, lalu combination. Nah, ini untuk multi-programming. Nah, dilihat dari ini untuk single programmingnya lebih sederhana ya. Lalu ada paradigma sistem operasi modern. Multi-programming. Sejumlah job atau programming dipertahankan berada di memori. Setiap job atau program saling bergantian dieksekusi prosesor. Prosesor dalam keadaan selalu sibuk. Hal yang paling penting yaitu penjadwalan. Level penjadwalannya itu ada dua, yaitu penjadwalan jangka panjang dan jangka pendek. Kalau penjadwalan jangka panjang atau tinggi, yaitu menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses, lalu mengontrol derajat multiprogramming, lalu mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini, lalu melakukan eksekusi relatif tidak sering, lalu membuat keputusan secara garis besar tentang diambil atau tidaknya satu proses. Dan penjadwalan jangka pendek sering disebut dispatcher, sering mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Ini materi lanjutan untuk dukungan sistem operasi. Adapun representasi proses dalam sistem operasi melalui blok control process ada identifier, set, priority, program counter, memory pointers, konteks data, IO status information, counting information. Nah, ini untuk elemen-elemen sistem operasinya. Elemen dan penjadwalan proses. Sistem operasi menerima kontrol prosesor pada interrupt handler. Hal ini bila terjadi interupsi dan pada service call handler bisa terjadi panggilan layanan. Sekali interupsi atau panggilan layanan ditangani, maka penjadwalan jangka pendek dipanggil untuk mengambil proses untuk selanjutnya diproses. Nah, ini representasi diagram antrian penjadwalan. Manajemen memori. Melakukan pengaturan prosesor sehubungan penjadwalan proses yang harus dilakukannya. Untuk mempersiapkan proses multiprogramming diperlukan pengaturan memori. Dalam sistem single programming, memori utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian untuk sistem operasi, monitor resident, dan bagian lainnya untuk program yang sedang berjalan. Dalam sistem multiprogramming, bagian pengguna dari memori harus dibagi lagi untuk mengakomodasikan sejumlah proses. Tugas pembagian dilakukan secara dinamis oleh sistem operasi yang lebih dikenal manajemen memori. Ada beberapa istilah dalam manajemen memori yang akan dijelaskan, yaitu swapping, partitioning, paging, dan virtual memory. Yang pertama itu swapping. Swapping, kalau kita memperhatikan proses pada gambarnya tadi, kerja prosesornya lebih cepat daripada perangkat I/O, maka akan terjadi antrian keluaran, yaitu proses yang memerlukan akses ke perangkat I/O. Pendekatan untuk masalah di atas adalah swapping ini. Nah, kita memiliki antrian panjang permintaan proses yang umumnya tersimpan dalam memori utama. Apabila proses telah selesai, maka proses-proses tersebut akan dikeluarkan dari memori utama. Sekarang situasi yang terjadi adalah tidak ada proses dalam memori utama yang siap. Daripada proses idle, maka prosesor akan melakukan swap salah satu kembali ke disk di antrian menengah. Antrian ini merupakan antrian proses yang telah dikeluarkan sementara dari memori. Kemudian sistem operasi mengambil proses lain dari antrian menengah atau memenuhi permintaan proses yang baru dari antrian panjang. Setelah itu, eksekusi akan dilanjutkan dengan memproses
proses yang baru tiba. Swapping merupakan operasi I/O, karenanya dapat membuat keadaan menjadi buruk. Namun karena I/O disk umumnya lebih cepat dari I/O lainnya, maka swapping ini mampu meningkatkan kinerja prosesor. Lalu selanjutnya ada partitioning. Sistem operasinya akan menempati bagian memori yang tetap. Sisa memori dibagi-bagi untuk keperluan sejumlah proses. Partitioning adalah teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Terdapat dua macamnya, yaitu partisi tetap dan partisi variabel. Dalam partisi tetap, proses akan disimpan dalam partisi memori yang dapat menampungnya. Partisi biasanya dibuat tidak sama kapasitasnya. Pendekatan ini kurang efisien karena tidak bisa diubah ukuran partisinya dan biasa terjadi sisa memori dari alokasi partisinya sehingga terjadi lubang pada memori. Pendekatan yang lebih efisien adalah partisi variabel, di mana ukuran partisi disesuaikan kebutuhan memorinya. Suatu blok memori akan diisi proses lain apabila tidak digunakan lagi oleh suatu proses. Akibat dari proses ini adalah terjadinya fragmentasi dari program atau proses yang dijalankan sehingga utilitas memori akan menurun. Teknik untuk mengatasi hal ini adalah compaction. Dari waktu ke waktu, sistem operasi memindahkan proses di dalam memori untuk menempatkan seluruh memori yang bebas secara bersama-sama pada sebuah blok. Dengan adanya pemindahan blok proses, maka akan terjadi perubahan alam memori. Namun perlu diketahui bahwa terdapat dua macam alamat dalam hal ini, yaitu alamat fisik dan alamat logik. Alamat fisik adalah alamat yang sebenarnya pada memori, sedangkan alamat logik itu alamat yang berhubungan dengan akses instruksi ke prosesor. Nah, ini efek partisi variabel. Yang selanjutnya ada paging. Penggunaan partisi tidak cukup efisien dalam penggunaan memori. Nah, terdapat metode lain yang disebut paging. Paging adalah membagi memori utama menjadi frame-frame kecil berukuran sama. Setiap prosesnya dibagi menjadi pack berukuran sama dengan frame. Proses yang lebih kecil membutuhkan pack yang lebih sedikit, sedangkan proses yang besar akan memerlukan pack yang lebih banyak. Ketika sebuah proses dibawa ke dalam memori, pack-nya dimuatkan ke dalam frame yang tersedia, dan kemudian pack table-nya dibentuk. Nah, pack table yang digunakan untuk mengubah alamat logik menjadi alamat fisik dan juga sebaliknya. Pada saat satu proses sedang berjalan, sebuah register menyimpan alamat awal pack table proses tersebut. Nomor halaman virtual digunakan untuk mengindeks table tersebut dan meng-lookup nomor frame-nya. Hal ini dikombinasikan dengan bagian offset dari alamat virtual untuk menghasilkan alamat real yang diinginkan. Tabel ini bisa sangat besar, sehingga sebagian besar teknik ini menyimpan tabel pada memori virtual, bukan pada real memori. Pada saat suatu proses sedang berjalan, sedikitnya bagian pack table-nya harus berada di memori utama, termasuk pack table entry yang sedang dieksekusi. Sebagian prosesor menggunakan teknik dua tingkat untuk mengorganisasikan pack table yang besar. Dalam sistem ini, terdapat pack di directory sama dengan X, dan apabila panjangnya Y, maka sebuah proses dapat berisi sampai dengan X kali Y packs. Umumnya panjang maksimum pack table dibatasi sampai dengan satu pack table. Nah, struktur inverted pack table menerapkan teknik ini dan telah digunakan pada komputer IBM AS400 dan pada semua produk RISC termasuk PowerPC. Terdapat hash table yang berisi sebuah pointer ke pack table yang diinversikan yang berisi pack table entry. Dengan struktur seperti ini, maka hash table hanya akan dapat sebuah entry dan pack table yang diinversikan bagi setiap real memory pack, bukannya satu per virtual pack. Ini struktur dari inverted pack table. Virtual address-nya, ini real address. Nah, untuk virtual memory, untuk memahami virtual memory perlu diawali dari pemahaman mendalam tentang paging. Nah, di main paging yaitu hanya pack dari proses yang dibutuhkan saat itu saja yang dimuatkan ke memori utama. Hal ini merupakan solusi bahwa memori utamanya biasanya berukuran kecil dan mahal. Apabila ada sebuah program besar, maka akan tidak efektif apabila semua pack dari program tersebut diletakkan dalam memori utama.
Hanya pack yang akan digunakan saja yang dimuatkan dalam memori utama membuat kinerja memori lebih baik. Hanya pack yang akan digunakan saja yang dimuatkan ke dalam memori utama membuat kinerja memori utama lebih baik. Nah, apabila pack yang akan dieksekusi tidak didapatkan di memori utama, maka sinyal pack fault diaktifkan. Sinyal ini menyatakan bahwa sistem operasi harus mengambil pack yang dimaksud. Karena proses hanya mengeksekusi di dalam memori utama saja, maka memori tersebut disebut real memory. Namun, pemrograman atau pengguna dapat menggunakan memori yang lebih besar, yang dikenal sebagai virtual memory. Memori virtual merupakan solusi efektif bagi pengguna atau pemrogram sehubungan masalah keterbatasan memori utama. Ini lanjutan dari materi dukungan sistem operasi. Pada prinsipnya, setiap referensi ke virtual memory terdapat dua jenis akses, yaitu akses untuk mengambil table entry yang diinginkan dan akses untuk pengambilan datanya. Akibat hal ini, terjadi penggandaan waktu akses yang menurunkan kinerja. Solusi persoalan pengganda waktu akses adalah dengan menggunakan ses khusus untuk table entry, yang biasa disebut translation location buffer. Yang harus diperhatikan juga, TLB harus berinteraksi dengan sistem cache memori utama yang seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya. Pertama, sistem akan memeriksa TLB untuk mengetahui apakah pack table entry yang cocok tersedia. Bila ada, maka alamat fisik real akan dibuat dengan mengkombinasikan nomor frame dengan offset. Bila tidak ada, entry diakses dari sebuah pack table. Setelah alamat real dibuat, yang berbentuk sebuah tag dan reminder, cache diperiksa untuk mengetahui keberadaan blok yang berisi word tersebut. Bila ada, maka akan dikembalikan ke CPU, sedangkan bila tidak ada, word akan dicari dari memori utama. Lalu segmentasi. Nah, teknik pagingnya tidak dapat diakses atau digunakan program secara langsung. Terdapat teknik manajemen pengamatan lain yang dapat diakses dan digunakan pemrogram untuk memudahkan dalam mengorganisasikan program dan data. Juga sebagai alat untuk privilege dan proteksi yang berkaitan dengan instruksi dan data. Teknik ini dinamakan segmentasi. Segmentasi memungkinkan pemrogram untuk menganggap memori sebagai suatu yang terdiri dari sejumlah ruang alamat atau segmen. Ukuran segmen variabel ukuran segmennya variabel dan dinamik. Keuntungan segmentasi menyederhanakan perkembangan struktur data, memungkinkan program dapat diubah dan dikompilasi ulang secara independen, memungkinkan suatu segmen yang merupakan bagian dari satu proses digunakan untuk proses lainnya, memungkinkan adanya proteksi karena program dapat dengan mudah memberikan akses privilege. Nah, ini untuk proses-prosesnya. Proses operasi interaksi TLB dan memori cache. Memori PowerPC. PowerPC ini menyediakan pengelamatan yang komprehensif. Untuk implementasi arsitektur 32 bit, menggunakan teknik paging dengan mekanisme segmentasi yang sederhana. Nah, bagi implementasi yang 64 bit, diperlukan paging dengan mekanisme segmentasi yang lebih baik. Selain itu, dapat mekanisme alternatif bagi keduanya, yang dikenal sebagai penerjemahan alamat blok. Selain itu, terdapat teknik pengelamatan blok ditujukan untuk menutupi kelemahan teknik paging. Dengan pengelamatan blok, memungkinkan prosesor untuk memetakan 4 buah blok besar memori instruksi dan 4 buah blok memori data yang berukuran besar dengan tidak menggunakan mekanisme paging. Lalu PowerPC 32 bit menggunakan alamat efektif 32 bit. Nah, alamat tersebut meliputi identifier page 16 bit dan selektor 12 bit. Dengan 12 bit dapat mereferensi 4 KB page. Dan 4 bit dari alamat digunakan untuk menandakan salah satu dari 16 segmen meliputi bit-bit kontrol akses dan sebuah identifier 24 bit.
sehingga alamat efektif 32 bit memetakan dalam alamat virtual 52 bit. Ini mekanisme pengalamatan PowerPC-nya. Dari page bitnya ini untuk page 16, bitnya 12, 16 segmen register, virtual segmen, page number, ini page table-nya, virtual segment ID-nya, itu real page number, API-nya bit. PowerPC menggunakan inverted page table tunggal. Alamat virtual digunakan untuk mengindekskan ke dalam page table. Nah, nomor virtual page diisikan ke bagian kiri sisi paling berarti dengan 3 buah 0 untuk membentuk bilangan 19 bit. Kemudian bit per bit eksklusif OR dihitung ke bilangan tersebut dan 19 bit paling kanan dari ID segmen virtual untuk membentuk ke kode khas 19 bit. Tabel diatur menjadikan kelompok yang terdiri dari 8 buah entry dari 10 sampai 19 bit kode khas, tergantung pada ukuran page tabelnya. Digunakan untuk memilih salah satu kelompok di dalam tabel. Kemudian hardware manajemen memori melacak 8 entry ke dalam kelompok untuk dicocokkan dengan alamat virtualnya. Dalam mencari kecocokan tersebut, setiap page table entry meliputi ID segmen virtual. 6 bit paling kiri dari nomor virtual page yang disebut abbreviated page index. Karena sedikitnya 10 bit dari nomor virtual page 16 bit selalu berpartisipasi di dalam HS untuk memilih kelompok page table entry. Hanya bentuk singkat nomor virtual page yang perlu dibawa ke page table entry agar cocok secara unik dengan alamat virtual. Bila terdapat kecocokan, maka nomor real page 20 bit dari alamat dirangkaikan dengan 12 bit terendah alamat efektif untuk membentuk alamat fisik 32 bit untuk diakses. Bila tidak terdapat kecocokan, maka kode hash dikomplemenkan untuk menghasilkan indeks page table yang baru berada pada posisi relatif sama di sisi lain tabel. Kemudian kelompok ini dilacak untuk dicocokkan. Bila tidak ada yang cocok lagi, sebuah pixel interrupt akan terjadi. Pada manajemen pengalamatan 44 bit PowerPC dirancang untuk kompatibel dengan 32 bit. Prinsipnya sama dengan mekanisme pengalamatan 32 bit. Nah, jadi kesimpulan dari materi dukungan operasi sistem ini yaitu operasi sistem bertugas sebagai penghubung antara user dan perangkat keras agar user dapat menggunakan perangkat keras secara nyaman dan efisien. Operasi sistem mengatur sumber daya perangkat keras. Penjadwalan keras perangkat keras oleh operasi sistem dapat mengoptimalkan kecepatan CPU. Ada beberapa istilah dalam manajemen memori yaitu swapping, partitioning, paging, lalu virtual memory. Memori virtualnya merupakan bagian dari sekundari yang dianggap sebagai memori utama. Nah, selanjutnya ada operasi itu setelah tadi tentang materi dukungan operasi sistem, sekarang operasi unit control. Adapun nanti kita akan mempelajari tentang apa itu unit control dan memahami operasi mikro pada siklus pengambilan, siklus tak langsung, siklus interrupt, siklus eksekusi, siklus instruksi. Nanti kita akan memahami cara kerja unit control secara eksplisit, memahami sinyal kontrol, dan memahami implementasi hardwired input-input control, logika unit control, dan memahami unit control pada Intel 8085. Nah, unit control yaitu bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai.
mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register agar lalu melakukan fungsinya dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul-modul I/O. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi CPU, yaitu ada fungsi operasi, opcode, fungsi mode pengalamatan, fungsi register, fungsi antarmuka modul atau I/O, fungsi memori, dan pengolah interrupt. Siklus instruksi. Siklus instruksi yaitu merupakan rangkaian tahapan operasi, operasi pengambilan atau fetch, indirect, eksekusi, dan pengolahan instruksi bila ada. Dalam pembahasan unit control, kita akan melihat tahap-tahapan operasi tersebut lebih mikro lagi, yang biasa disebut operasi mikro. Nah, pada ini operasi fungsionalnya atau atomik satu CPU. Ini elemen eksekusi program gambarannya. Dapat ini program execution bagi menjadi instruction cycle, bagi lagi fetch, indirect, execution, interrupt. Lalu selanjutnya register operasi pengambilan. Nah, untuk yang pertama, memory address register atau MAR dihubungkan pada bus alamat untuk menspesifikasi alamat di dalam memori untuk operasi baca atau simpan. Yang kedua, ada memory buffer register MBR dihubungkan pada bus data untuk menyimpan data yang akan digunakan untuk operasi dan data akan disimpan ke memori. Lalu ada program counter atau PC untuk menampung alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Lalu ada instruction register atau IR untuk menampung instruksi yang terakhir yang diambil. Langkah-langkah siklus pengambilan. Yang pertama ada alamat instruksi berikutnya dimuatkan ke PC. Yang kedua dipindahkan alamat ke MAR pada bus alamat. 3. Kontrol unit menspesifikasi perintah read. 4. Hasil atau data dari memori diletakkan ke bus data. Yang kelima, data di bus data dikirim ke MBR. Yang keenam, PC menambah satu nilainya. Lalu data dipindahkan ke MBR, ke IR. Lalu MBR sekarang bebas untuk fetch berikutnya. Penulisan simbolik perpindahan data. T1 yaitu MAR PC memindahkan isi PC ke MAR. T2 atau MBR memori memindahkan isi lokasi memori yang dispesifikasi MAR ke MBR. PC tambah 1 yaitu menambah 1 ke isi PC. T3 atau IR MBR memindahkan isi MBR ke IR. Ini penjelasan dari tanda-tanda penulisan simbolik ini. Aturan pengelompokan siklus. Yang pertama yaitu rangkaian kejadian yang benar harus dipenuhi. Jadi operasi MAR si PC harus mendahului MBR memori karena operasi pembacaan memori menggunakan alamat yang terdapat di dalam MAR. Kesimpulannya, rangkaian harus dibuat sesuai urutan kejadiannya. Yang kedua, terjadinya konflik harus dihindari. Sebuah operasi mikro tidak diperbolehkan membaca dari register yang sama atau menulis ke register yang sama, karena hasilnya akan sulit diprediksi. Misalnya, operasi mikro MBR atau memori dan IR tidak boleh terjadi dalam satu waktu yang sama. Siklus tak langsung. Setelah siklus pengambilan, siklus berikutnya adalah mengambil operan sumber dengan asumsi format instruksi satu alamat, di mana pengalamatan langsung dan tak langsung diizinkan. Apabila instruksi tersebut menspesifikasi alamat tak langsung, maka siklus tak langsung tersebut harus mendahului siklus eksekusi. Contohnya yaitu T1 MAR IR address, T2 MBR memori, T3 IR address atau MBR address. Nah, siklus interrupt. Pada akhir siklus eksekusi, dilakukan pengujian keberadaan interupsi. Bila terjadi interupsi, maka akan dijalankan siklus interrupt tersebut. Sifat siklus interupsi sebuah mesin berbeda sekali dengan interupsi pada mesin lainnya.
Berikut sebuah contohnya. Itu T1 MBR PC, T2 Safe Address, PC Content Address, T3 Memory MBR. Siklus eksekusi lebih kompleks dan banyak dibandingkan siklus-siklus sebelumnya yang telah dijelaskan. Pada siklus pengambilan, indirect dan interrupt cenderung sama untuk bermacam-macam program. Pada siklus eksekusi tergantung perintah eksekusinya. Contohnya yaitu contoh operasi mikro untuk beberapa eksekusi instruksi yaitu operasi eksekusi penambahan, operasi ISZ, increment and skip if zero. Nah, ini operasi eksekusi penambahan. Ini contoh-contohnya. Yang operasi eksekusi penambahan ada add 1x, kata itu tambahkan isi lokasi x ke R1 dan simpan hasilnya pada R1. Nah, operasi mikronya T1 itu IR address, T2 MBR itu memori, T3 R1 ditambah MBR. Nah, untuk operasi ISZ itu increment and skip if zero. ISZX yaitu tambahkan X dengan 1, bila hasilnya 0, loncati instruksi berikutnya. Nah, operasi mikronya yaitu T1 IR address, T2 MBR memory, T3 MBR plus 1, T4 memori si MBR, dan di F MBR sama dengan 0 dan PC plus tambah 1. Kontrol prosesor. Nah, terdapat persyaratan fungsional bagi unit kontrol, yaitu fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Definisi persyaratan fungsional ini merupakan dasar untuk perencanaan dan implementasi unit kontrol. Proses 3 langkah di bawah ini akan mampu memberikan karakterisasi unit kontrol, yaitu yang pertama menentukan elemen dasar CPU, yang kedua menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan CPU, yang ketiga menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Ini materi lanjutannya. Nah, untuk unit control, bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai, mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register, agar ALU melakukan fungsinya dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Lalu mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul-modul I/O. Adapun fungsi unit control eksplisit, yaitu pengurutan atau sequencing. Unit kontrolnya bertugas mengontrol sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar. Lalu ada eksekusi, yaitu unit kontrolnya menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Unit kontrol memiliki input untuk menentukan status sistem, memiliki output untuk mengontrol tingkah laku sistem. Secara internalnya memiliki logika-logika pengontrolan untuk membentuk fungsi pengurutan dan fungsi eksekusi. Dipandang sebagai satu sistem dengan input dan output. Nah, ini input unit control. Waktu atau clock berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen-komponen komputer, termasuk juga unit control. Lalu ada register instruksi. Outputnya instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Nah, untuk flag-nya, flag-flag ini diperlukan unit control untuk mengetahui status CPU. Lalu ada control signal to control bus, memberi jalur ke unit kontrol dengan untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan acknowledgement. Lalu output unit kontrol. Pada output ini sinyal kontrolnya di dalam sinyal kontrol dalam CPU atau CPU signal within CPU. Output ini terdiri dari dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register dan yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang spesifik. Sinyal kontrol bagi bus control, yaitu control signal to control bus. Sinyal ini terdiri atas dua sinyal, yaitu sinyal bagi memori dan bagi modul-modul I/O. Implementasi unit control ada dua, yaitu implementasi hardware dan microprogrammer.
Nah, ini kita bahas tentang implementasi hardware. Intinya, unit control merupakan rangkaian kombinatorial. Sinyal-sinyal logika inputnya akan didekodekan menjadi sekumpulan sinyal-sinyal logika output yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Input unit control meliputi sinyal-sinyal register instruksi, pewaktu, flag, dan sinyal push control. Sinyal-sinyal input tersebut sebagai masukan bagi unit control dan mengetahui status komputer. Selanjutnya, didekodekan menghasilkan sinyal ketularan untuk mengendalikan sistem kerja komputer. Ini untuk N sebuah input binar akan menghasilkan 2N output binar. Setiap instruksi memiliki output yang berbeda-beda. Output yang berbeda-beda dalam instruksi akan menghasilkan sinyal kontrol yang berbeda pula. Waktu unit control mengeluarkan rangkaian pulsa yang periodik. Pulsa waktu ini digunakan untuk mengukur durasi setiap operasi mikro yang dijalankan CPU. Intinya digunakan untuk sinkronisasi kerja masing-masing bagian. Nah, masalah dalam merancang implementasi hardware memiliki kompleksitas dalam pengurutan dan operasi mikronya. Sulit didesain dan dilakukan pengetesan. Tidak fleksibel, sulit untuk menambah instruksi baru. Lalu ada implementation microprogrammer. Nah, unit kontrolnya memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Implementasi yang paling reliable saat ini. Fungsi-fungsi pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit kontrol. Fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan dekode dari input unit kontrol lagi. Teknik ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardware. Nah, kesimpulannya dari materi ini, sebuah subinstruksi yaitu pengambilan siklus tak langsung dan interrupt pada saat dijalankan harus dibagi lagi menjadi instruksi yang lebih kecil. Nah, kebanyakan komputer dewasa ini telah dirancang dengan menggunakan kendali yang di mikroprogram sebagai pengganti sistem kendali perangkat keras. Tabel mikroprograman dan rangkaian-rangkaian yang bersangkutan dari komputer dewasa ini saat ini jauh lebih kompleks, akan tetapi gagasan utamanya tetap sama. Mikroinstruksi disimpan dalam sebuah ROM kendali dan diakses dengan memberikan alamat mikroinstruksi yang diinginkan. Fungsi dasar dari unit control adalah pengurutan dan pengeksekusian. Nah, teknik implementasi unit control dapat digolongkan menjadi dua, yaitu implementasi hardware dan implementasi mikroprogram. Nah, mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.